Otoritas Jasa Keuangan akan memberlakukan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor mulai tahun 2025 mendatang. Langkah ini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota DKOJK Ogi Prastomiono. Ogi menjelaskan saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Meski demikian, sifat sukarela tersebut diubah dalam Undang-Undang P2SK dan dapat menjadi asuransi wajib. OJK menjelaskan masuk dari wajib ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang membeli melalui lembaga keuangan wajib mengasuransikan kendaraannya. Ya, publik cukup tercengang dengan aturan kendaraan bermotor wajib asuransi di tahun 2025 mendatang. Bukan tanpa sebab masyarakat kini bertanya-tanya apa urgensi aturan ini diterapkan dalam waktu dekat. Kita akan membahasnya lebih jauh dengan Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik. Pak Trubus, selamat siang. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak. Mungkin pertama-tama kami ingin dibantu untuk memahami. Asuransi ini kan dikatakan OJK akan memberikan ganti rugi ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini siapa? Dan sebenarnya kan ini masih ada banyak tantangan ya terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Ya, saya lihat ini memang belum ada kejelasan pihak ketiga yang dimasuk di dalam PP ya, rencana RPP lah, RPP itu karena ini turunan dari Undang-Undang Nomor 4 itu belum jelas apa ketiga ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah ada sekarang atau memang ada perusahaan lagi nanti dari milik pemerintah misalnya seperti Jiwasraya atau pihak lainnya gitu. Yang ini yang belum jelas sehingga ini publik juga masih bertanya-tanya Mbak sebenarnya. Yang kedua tentu terkait dengan apa urgensinya kan gitu. Urgensinya apa untuk apa mewajibkan karena ini dulunya kan sifatnya opsional kebijakannya kemudian sekarang menjadi mandatori wajib. Nah, disitulah kemudian pertanyaan publik adalah untuk apa? Karena selama ini publik sudah membayar istilahnya itu asuransi dasar harja kan gitu sudah ada Betul. membayar misalnya ketika mereka membeli mobil atau membeli kendaraan roda dua pun melalui ini apa namanya kredit-kredit itu semuanya sudah membayar include di dalamnya di situ. Nah, apakah kemudian itu harus menambahkan lagi? Ini kan Betul. seolah jadi membebani publik, Mbak. Yang ketiga ya tentu dari sisi benefitnya apa kan gitu. Jadi kalau orang akan menanyakan dari sisi apa saya membayar uang taruhlah misalnya 250.000 misalnya seperti itu per tahun misal preminya. Nah, itu kan yang didapat apa kan harus ada kejelasan di situ. Artinya Ya, mekanisme prosedurnya seperti apa. Sehingga publik sampai hari ini memang bukan hanya terkejut tetapi juga bingung dengan kebijakan itu sendiri karena apa seolah-olah pemerintah ini punya agenda lain yang kemudian publik menyoroti sebagai apa namanya upaya untuk pengumpulan dana publik gitu, Mbak. iya, betul-betul. Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk bergabung di dialog ini, tapi tidak ada yang bisa mengirimkan perwakilannya, Pak Trubus. Jadi kami juga masih bingung sebenarnya apa urgensi, apa tujuan dari aturan ini begitu. Siapa yang hendak dipermudah, siapa yang hendak diuntungkan. Kalau Pak Trubus sendiri menilainya ini untuk apa sebenarnya? Iya, kalau saya melihatnya lebih kepada ini apa dibalik apanya dibalik memberikan perlindungan kepada pengendara atau pemilik kendaraan gitu ya yang membeli itu sebenarnya dibalik itu adalah upaya untuk mengumpulkan dana publik bagian sebenarnya seperti itu ya karena apa karena begitu publik mengumpulkan itu kan sampai sekarang juga nggak jelas tuh nanti penggunaannya untuk apa seperti apa kan juga masyarakat tidak paham sampai hari ini karena apa karena pemerintah juga belum menjelaskan. Jangan-jangan dana publik itu nanti publik kan mencurigai hanya untuk bancaan saja karena selama ini kan Ya, publik tahu bahwa apa namanya pemerintah selalu mengumpulkan dana-dana dengan berbentuk macam-macam lah ada mengenai apa namanya pensiun ataupun apa oke, tabungan atau apa sama namanya ujung-ujungnya juga publik tidak pernah tahu penggunaannya seperti apa dan betul. apalagi ini mengatur asuransi kalau mereka bayar kemudian mereka nggak dapat apa-apa ya. Nah, kalau hanya mengedar, oh ini nanti Anda kecelakaan, baru Anda di ini apa namanya Mhm. di cover misalnya, atau Anda menubruk kendaraan orang, saudara ada pihak ketiga nanti yang bertanggung jawab ini. Ini persoalannya klaimnya apa? Sementara asuransi sendiri Oke. selama ini, asuransi yang sudah berjalan selama ini, itu di mata publik kan kurang eye-catching, kurang menarik gitu ya, karena apa? Karena selalu apa pada saat menawarkan janjinya sukut manis, muluk-muluk, tapi begitu klaim ada persyaratan yang di polisnya sendiri Betul. tertulis, tapi
apa namanya Intinya tidak mudah ditambah-tambahin begitu kemudian ya di persyaratannya nggak ya Pak ada Trubus. gitu. Itu mungkin masalah. Mungkin Ya. satu terakhir yang ingin kami konfirmasi Pak Trubus. Jadi kan masyarakat ini seperti tadi Pak Trubus sudah menyinggung ya, sudah bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB yang sebenarnya di dalamnya itu sudah termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Seharusnya Pak Trubus menilai itu sudah cukup belum? Ya, menurut saya sudah cukup itu, karena itu kan sudah bagian dari apa namanya kewajiban pemilik kendaraan kan. Jadi setiap tahun kan dia bayar STNK, ya itu berarti kan dia sudah bayar di dalamnya di situ gitu loh. Jadi buat apa lagi kemudian ditambahin lagi apa nggak membantu masyarakat? Dan perlu diketahui bahwa tidak semata-mata masyarakat yang ini yang kita pikirkan masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya cukup banyak. Mereka-mereka ini kan kebanyakan beli motor ataupun punya motor lah roda 2 itu cc-nya cuma 100 misalnya, tapi dia membeli dengan ini second misalnya gitu. Nah, itu kan kredit itu kebanyakan. Nah, mereka hanya satu-satunya untuk mencari makan. Kemudian di situ kan dia sehari-hari aja sudah berhadapan dengan kehidupannya yang berat karena harus menservis kendaraannya. Kemudian sekarang pada saat bayar STNK dia sudah bayar asuransi juga. Kemudian harus bayar lagi gitu loh, Mbak. Jadi apa nggak menjadi ini di tengah daya beli masyarakat yang makin menurun karena harga-harga makin oleh kebijakan pemerintah belakangan macam-macam kebijakan yang ujung-ujungnya adalah menaikkan harga bahan pokok itu Mbak, yang kemudian masyarakat masuk bawah makin sulit untuk istilahnya mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan penghasilan yang ada gitu loh Mbak. Jadi double-double ya sebenarnya pembayarannya ya. Kami masih tunggu kejelasan dari aturan ini juga Pak Trubus, semoga nanti bisa terjawab ya di kesempatan lain. Tapi pakar kebijakan publik, terima kasih Trubus Radiansyah sudah memberikan perspektifnya di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.